Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Regita Widari Pasaribu dari kelas AB3H. Di sini, saya ingin memaparkan materi mengenai menstabilkan pendapatan dengan subsidi. Masalah yang diterangkan di atas yaitu stok kelebihan produksi yang terus-menerus bertambah akibat dari pembelian pemerintah di atas harga keseimbangan. Dapat dihindari dengan cara memberi subsidi pendapatan kepada para petani. Dalam kebijakan ini, pemerintah tidak menentukan harga pasar, tetapi menetapkan harga jaminan yang akan diterima untuk setiap produksinya. Harga jaminan adalah lebih tinggi dari harga keseimbangan yang dicapai di pasar. Jumlah subsidi yang akan diberikan pemerintah untuk setiap unit produksi adalah sebesar perbedaan antara harga jaminan dengan harga keseimbangan. Kebijakan memberikan subsidi kepada pendapatan dan harga dapat dilihat dalam gambar berikut. Penjelasan mengenai gambar tersebut. Yang pertama, tanpa campur tangan pemerintah, keseimbangan akan dicapai pada titik E dan harga pasar adalah sebesar P. Yang kedua, karena harga ini dianggap tidak memberi pendapatan yang memadai kepada para petani, maka pemerintah perlu harga jaminan sebesar P2. Yang ketiga, akibat kebijakan harga jaminan yang lebih tinggi itu, maka penawar Q menjadi Q1 dan kurva penawaran berubah dari S menjadi S1. Yang keempat, akibatnya kedudukan keseimbangan di pasar berubah dari E menjadi S1. Berarti, harga barang tersebut menurun dari P menjadi P1. Keseimbangan baru ini menunjukkan bahwa kebijaksanaan subsidi pendapatan dapat menyebabkan penawaran bertambah banyak dan harga menurun. Yang kelima, yang menjadi persoalannya, pendapatan yang diterima petani dari penjualannya ke pasar sangat sedikit sekali, yaitu sebesar 0, Q1, E1, P1. Dan oleh karena itu, untuk mempertahankan pendapatan mereka pada tingkat yang dikehendaki, maka subsidi pemerintah diperlukan. Yang keenam, dalam gambar, besarnya subsidi pemerintah adalah P1, E1, E2, P2, dan dengan demikian, pendapatan yang diterima para petani adalah 0, Q1, E2, P2. Contoh kasus yang pertama, melalui gambar berikut, jelaskan langkah-langkah kebijakan subsidi. Penyelesaian dari gambar tadi, langkah-langkah kebijakan subsidi adalah sebagai berikut. Yang pertama, awalnya interaksi permintaan dan penawaran adalah D dan S. Keseimbangan E0, harga yang berlaku P0, jumlah transaksi Q0, dan TR 0, P0, Q0, Q0. Yang kedua, kemudian pemerintah menetapkan subsidi kepada produsen sehingga penawaran bergeser ke kanan, dari S menjadi S1. Keseimbangan bergeser dari E0 menjadi S1, di mana harga menjadi P1 dan jumlah transaksi barang menjadi Q1, sementara TR menjadi 0, P1, E1, Q1. Ketiga, besarnya subsidi yang dinikmati produsen adalah selisih dari P1, P2. Yang keempat, besarnya subsidi yang dinikmati konsumen adalah P0, P1. Yang kelima, besarnya subsidi yang dikeluarkan pemerintah adalah P0, P2, A, E0. Contoh kasus yang kedua. Diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 40 dikurang 2P. Sedangkan fungsi penawaran QS sama dengan min 10 ditambah 2P. Besarnya subsidi sama dengan Rp2 per unit. Hitunglah satu keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi. Yang kedua, besarnya subsidi yang dinikmati konsumen. Yang ketiga, besarnya subsidi yang dinikmati produsen. Pembahasannya, keseimbangan sebelum subsidi. QD sama dengan QS. 40 dikurang 20 sama dengan min 10 ditambah 2P. 40 ditambah 10 sama dengan 2P ditambah 2P. 50 sama dengan 4P. P sama dengan 50 per 4 sama dengan 12,5. Q sama dengan 40 dikurang 2P
sama dengan 40 dikurang 2 dikali 12,5 sama dengan 40 dikurang 25 sama dengan 15. Sebelum kebijakan subsidi, harga keseimbangan adalah 12,5 dan kuantitas keseimbangan adalah 15 unit. Subsidi per unit Rp2 akan mempengaruhi penawaran menjadi Q subsidi sama dengan minus 10 ditambah 2 dikali P ditambah subsidi. Q subsidi sama dengan minus 10 ditambah 2 dikali P ditambah 2. Q subsidi sama dengan minus 10 ditambah 2P ditambah 4. Q subsidi sama dengan minus 10 ditambah 4 ditambah 2P. Q subsidi sama dengan minus 6 ditambah 2P. Jadi, fungsi penawaran setelah subsidi, Q subsidi sama dengan minus 6 ditambah 2P. Keseimbangan setelah subsidi. QD sama dengan Q subsidi. 40 dikurang 2P sama dengan minus 6 ditambah 2P. 40 ditambah 6 sama dengan 2P ditambah 2P. 46 sama dengan 4P. P subsidi sama dengan 46 per 4 sama dengan 11,5. Q subsidi sama dengan 40 dikurang 2P sama dengan 40 dikurang 2 dikali 11,5. Q subsidi sama dengan 40 dikurang 23 sama dengan 17. Dengan demikian, subsidi telah mengakibatkan kuantitas keseimbangan pasar Q naik dari 15 menjadi 17, harga keseimbangan pasar P turun dari 12,5 menjadi 11,5. Besarnya subsidi yang diterima konsumen. P dikurang P subsidi sama dengan 12,5 dikurang 11,5 sama dengan 1. Besarnya subsidi yang diterima produsen. Besar subsidi dikurang subsidi yang diterima konsumen sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan Rp1. Bila digambarkan ke dalam grafik, dapat ditampilkan sebagai berikut. Terima kasih, sekian pembahasan materi saya. Saya ucapkan terima kasih.